Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alka Gafara dengan NIM 25104141010 dari kelas A. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan dosen pengampu Pak Dudu. Jadi pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana cara untuk melakukan streaming atau video recording menggunakan aplikasi OBS. Seperti yang bisa dilihat pada tampilan layar saya, saya buka aplikasi OBS dan saya telah menggunakan beberapa fitur yang tersedia di aplikasi ini seperti video capture device dan text, lalu display capture, lalu juga saya menggunakan audio input capture. Selain fitur-fitur yang telah saya gunakan ini, terdapat juga fitur-fitur lain seperti application audio capture. Ini adalah untuk menangkap audio saat pembuatan videonya. Lalu juga ada audio input capture untuk melakukan input atau melakukan setting terhadap audio yang ditangkap oleh laptop atau komputer yang kita gunakan. Lalu ada audio output capture yang dimana kita bisa mengatur hasil atau output dari audio yang telah tertangkap oleh device yang kita gunakan. Lalu juga ada browser untuk melakukan pencarian sederhana. Lalu ada color source yang fungsinya adalah untuk mengatur warna yang ada di layar tampilan device kita. Lalu juga ada display capture, di mana kita bisa menampilkan apa yang ingin kita tampilkan dari desktop kita, seperti misalnya kita membuka website di Chrome atau menggunakan aplikasi seperti Canva atau Adobe Photoshop. Kita bisa menampilkan aplikasi tertentu saja menggunakan display capture. Lalu berikutnya fitur yang dikhususkan untuk menampilkan game, dimana ketika kita memainkan sebuah game kita bisa menggunakan fitur ini untuk melakukan streaming ataupun video recording. Lalu juga ada image untuk menampilkan gambar, juga ada image slideshow yang fungsi utamanya adalah untuk menampilkan gambar dengan fitur slide seperti di PowerPoint. Lalu berikutnya ada media source, kita bisa menampilkan gambar atau video yang telah tersimpan di device kita dan kita bisa tampilkan ke OBS melalui media source ini. Dan berikutnya juga ada scene yang dimana kita bisa menampilkan sebuah video, gambar, ataupun audio dan kita buat urutannya dengan fitur scene ini. Lalu ada juga teks yang telah saya gunakan untuk menampilkan nama, NIM, dan kelas saya. Lalu juga ada video capture device. Ini adalah kamera untuk menampilkan wajah kita ketika streaming atau juga recording. Dan yang terakhir ada window capture. Ya, ini kurang lebih fungsinya sama dengan fitur display capture. Bedanya adalah window capture ini hanya menampilkan desktop yang kita buka atau window yang sedang terbuka. Sedangkan display capture ini menampilkan secara keseluruhan apa yang sedang ditampilkan di layar seperti apa yang kita lihat. Baik, berikutnya setelah menjelaskan fungsi dari fitur-fitur OBS tadi, saya akan melanjutkan video ini tentang bagaimana kita menggunakan Canva. Untuk menggunakan Canva sendiri, seperti yang teman-teman tahu, caranya cukup simpel. Cukup kita buka aplikasinya. Jika sudah di-download di device teman-teman masing-masing, dan misalkan kita ingin membuat PowerPoint untuk tugas mata kuliah, kita bisa mencari template-nya. Dan jika sudah muncul template-template PowerPoint yang tersedia di Canva, kita bisa langsung saja pilih salah satu yang paling menarik dan kita bisa gunakan template. Kita bisa sesuaikan template-nya seperti yang kita butuhkan. Bisa kita ubah-ubah desainnya seperti yang kita inginkan. Juga kita isi materi-materi dari tugas mata kuliah kita. Dan penggunaannya cukup simpel seperti yang teman-teman sudah ketahui. Kita hanya perlu membuat masing-masing slide sesuai dengan keperluan mata kuliah kita masing-masing.
Dan untuk penggunaan OBS sendiri bisa digunakan untuk banyak hal. Selain untuk membuat video tutorial, kita juga bisa menggunakannya untuk melakukan video streaming seperti di aplikasi Twitch, TikTok, ataupun Instagram Live, atau juga Facebook Live. Banyak kegunaannya dan seringkali digunakan oleh konten kreator ternama di Indonesia. Mungkin penjelasan tentang OBS itu saja dari saya. Jika ada salah kata dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.